Pertanian berkelanjutan adalah pendekatan yang memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan makanan kita saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pertanian berkelanjutan juga adalah cara untuk menjaga kesehatan tanah, air, dan ekosistem kita. Ada 3 pilar utama dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pertanian ramah lingkungan. Pertanian ramah lingkungan melibatkan praktik-praktik seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Yang kedua, sosial dan ekonomi. Pertanian berkelanjutan juga harus berfokus pada kesejahteraan petani, akses yang adil ke sumber daya, dan peningkatan ekonomi masyarakat pertanian. Yang ketiga, keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi melibatkan manajemen yang bijaksana dari sumber daya seperti air dan tanah, sehingga mereka dapat terus digunakan oleh generasi mendatang. Oke, halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak nih Kak sama teman-teman kita? Boleh. Aku Dava, Oke. kakaknya Kalau aku sendiri Nola. Pamela. Jadi Kak Dava, gimana sih Kak kakak ini bisa membangun budidaya ini? Oke, jadi awalnya itu karena aku mikirnya semua orang tuh nggak suka anggur gitu. Mungkin kayak banyak dia nggak suka duren atau apa, sekalinya dia nggak suka anggur pun itu pasti dia nggak suka buah. Iya. Makanya itulah kenapa aku kayak semua kalangan atau dari anak kecil, orang dewasa, remaja, semua tuh pada suka anggur. Pasti semua suka anggur. Itu sih awalnya kenapa aku tertarik banget sama anggur ini. Kayak Oke. gitu. Jadi kan tadi kita juga udah sempat lihat nih Kak, kalau budidaya ini tuh ternyata ada kafenya gitu. Kenapa Kakak sekalian bangun kafe di area budidaya ini? Oh gitu, oke. Pada awalnya itu jadi awalnya kan banyak customer yang pengen kayak dia mau nanam juga, kayak beli bibit di kita. Dan banyak banget yang customer tuh minta Mas, aku mau dong kayak buat nongkrong di sini, duduk-duduk di sini sambil minum kopi gitu, sekalian ngeliat anggur gitu. Jadi barulah terbentuk, makanya kayak gitu. Ada kafenya gitu, munculnya kafe. Oke, selanjutnya nih Kak, kan aku juga ngeliat nih banyak banget jenis-jenis anggur dari berbagai macam bentuk gitu kan. Ada yang kecil, yang besar, ada yang agak lonjong bulat. Nah, dari sekian banyaknya jenis anggur di sini tuh yang paling bagus tuh apa, dan yang paling menurut orang-orang tuh yang banyak orang minatin gitu? Oke. Kalau misalnya di sini aku kasih tau dulu ke kakaknya, kita ada 30 varian anggur di sini. Oh, cukup banyak ya Cukup Kak? banyak, makanya itu dia. Tapi yang kita tanam 60 batang. Jadi kurang lebih satu varian itu ada 2 batang di sini. Dan kalau misalnya customer tuh banyak banget yang nanya karena apa yang kayak premium di sini, ini ada muskat sama Oscar. Nah, itu yang paling premium di kita. Kalau muskat nggak kita jual entresnya atau batangnya nggak kita jual. Jadi emang itu kita dari impor langsung. Makanya kita nggak berani jual karena takutnya gini, semakin banyak yang nanem, semakin nanti jatuh ke harganya. Karena itu untuk 1 kilonya aja bisa 2 juta rupiah. Iya, cukup lumayan, cukup pricey banget sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, ini kan kalau aku lihat juga nih Kak, soal pengendalian ini gimana? Tanaman ini kan kayak dia merambat ke atas gini buat dijadiin tempat kita berteduh juga kan. Iya, betul. Itu buat perawatannya sendiri itu gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya tanaman anggur ini dia ngikutin rambatannya kan. Jadi kalau di prinsip aku selalu ngomong jangan mau diatur sama tumbuhan, kita yang ngatur tumbuhan. Jadi sebenarnya anggur ini mau dia rambatannya miring mau ke atas itu kita yang ngatur dari awal. Jadi kalau kenapa kita pakai atas rambatannya biar teduh gitu, dan ya emang itu yang kita pengen gitu. Jadi buat sekalian buat nongkrong, jadi tetap nggak kena matahari kayak gitu sih Kak kalau untuk rambatan. Nah, selanjutnya nih Kak, semisal kalau tanaman ini kena penyakit gitu, salah satunya kena penyakit,
apakah itu bakal nyebar ke semuanya gitu? Oke, itu pasti ya. Itu pasti kalau emang masalahnya di buah-buahan atau tumbuhan lain pun pasti bakal kena hama. Dan makanya kita nguranginnya pakai greenhouse kayak di atas ini. Kita ada plastik UV di sini sebenarnya. Kalau buah anggur ini dia bagusnya boleh langsung kena matahari tapi jangan kena hujan karena kan hujan itu tingkat asamnya tinggi ya. Iya, betul. Jadi cepet banget buat hama masuk ke dalam tumbuhannya, ke buahnya gitu. Jadi kalau misalnya perawatannya paling kalau misalnya ada hama muncul kita sikatin ya. Iya, kita sikatin kalau misalnya kayak apa namanya hama-hama kristal gitu, ya kayak gitu-gitu paling kita sikatin langsung sih. Jadi perawatannya cukup detail. Cukup menarik banget ini ya buat budidayain ya Kak ya. Betul, betul. Nah terus buat hasil panennya sendiri, ini kan jelas udah berbuah. Apakah pas waktu panen tuh buat bahan baku utama di kafe ini atau dijual lagi atau kayak gimana? Oke, betul. Kita ada dua sebenarnya. Jadi ada beberapa yang emang varian buat kita bikin produk tersendiri nih. Kayak value di kafe kita atau di tempat anggur ini, itu kayak berbentuk jelly gitu. Dan ada juga kita vape farm soalnya. Jadi nanti orang bisa metik ke sini, sekalian hitung kiloan berapa, nah kayak gitu. Cuma ada sisanya kita buat produk kita dulu. Gitu. Oke. Nah selanjutnya nih Kak, buat bibitnya sendiri, kan tadi aku juga di depan itu ada itu tuh bibitnya itu maksudnya gimana cara Kakak prosesnya? Oke, jadi kalau misalnya proses bibit itu biasanya perkawinan sih Kak. Kayak stek juga tetap sama, terus ada perkawinan situ grafting juga. Jadi perkawinan antara anggur ini kayak gitu sih. Jadi muncul anggur ini gitu, varian ini kayak gitu. Cukup modern ya sepertinya. Oke. Kalau ini Kak, tingkat keramaian di kafe ini apakah cukup ramai atau sedang gitu? Oke, kalau tingkat keramaiannya cukup sedang ya, nggak terlalu ramai juga. Jadi dan kita juga belum ada kayak live musik segala macam kayak gitu karena emang buat nikmatin aja orang ngobrol di sini, ngerjain tugas mungkin kayak gitu aja. Tapi belum terlalu ramai banget. Nah terus aku menilai ini Kak, buat perawatannya itu tuh apakah setiap hari atau seminggu berapa kali gitu buat perawatannya? Oke, untuk dari penyiraman dulu deh ya. Kayak penyiraman itu kan perawatan juga. Kita udah pakai sistem otomatis semua. Kita pakai sistem otomatis semuanya. Jadi ada penggabungan kayak kita ada toren juga di sana. Jadi ada buat nutrisi, ada untuk air, ada untuk maksudnya kayak hama kita stok juga di sana. Jadi tinggal semprot-semprot aja kayak gitu. Jadi kita benar-benar emang ya meminimalisir lah, misalnya kesalahan-kesalahan human error. Jadi kita menanggulangi itu gitu. Kayak nggak mau gitu kayak yang nanti takutnya kalau siram kita manusia nih, misalnya manusia, nanti dulu deh, belum jam segini kan gitu, takutnya dimakan dulu, terganggu apa, makanya kita pakai otomatis. Nah untuk kayak perawatannya itu kita setiap hari sih Kak. Jadi setiap hari kita motongin sulur, kita setiap hari kita rambatannya yang nggak sesuai kita potong, itu aja setiap hari ya kita lakuin. Jadi cukup efisien dan menghemat waktu juga sih. Betul banget sih. Kayaknya cocok banget nih buat kalangan muda yang mau buka usaha juga, kayaknya boleh nih langsung ke Kadava buat minta cari-cari motivasi. Boleh. Oke, mungkin segitu aja ya Kak buat wawancara kita kali ini. Aku makasih banget Makasih ini. banyak juga Udah wisata yang kami datangi termasuk ke dalam seni SPB. Dikatakan masuk ke dalam seni SPB karena masih menggunakan pupuk dan pestisida kimia.